Paulo Dybala dilaporkan telah melakukan pemeriksaan medis di bawah pengawasan tim dokter klub, dan seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, tidak ada kekhawatiran mengenai cedera baru bagi bintang Argentina tersebut. Pemain berusia 30 tahun itu menderita sejumlah cedera setelah mendapat beberapa tackle keras dari Athletic Club, dan mengalami sedikit kelelahan pada kakinya, tetapi cederanya hanya sebatas itu, dan pemain tersebut diperkirakan tidak akan absen lama. Meski demikian, untuk menjaga kondisinya tetap optimal, Dybala diperkirakan akan diistirahatkan untuk pertandingan Serie A melawan Venezia di Stadio Olimpico. Sejak membela Bayern Munich pada musim panas 2023 silam, Harry Kane total telah mencetak 54 gol hanya dari 51 penampilannya bersama Bayern Munich. Itu artinya Kane rata-rata mampu mencetak 1 gol di setiap 0,94 pertandingan. Apabila ia secara konsisten mempertahankan rasio gol tersebut, Harry Kane akan mencetak 100 gol pertamanya bersama Bayern di pertandingan yang ke-95. Itu artinya ia akan memecahkan rekor Cristiano Ronaldo dan Erling Haaland, di mana Cristiano Ronaldo mencetak 100 gol pertamanya bersama Real Madrid di pertandingan yang ke-105 dan Haaland mengemas 100 gol perdananya bersama Manchester City juga di pertandingan ke-105. Menurut laporan Football Transfers, Barcelona akan membayar gaji Frenkie de Jong yang tertunggak yang totalnya mencapai 18 juta euro, atau setara dengan 304 miliar rupiah, tetapi hanya jika pemain itu setuju untuk meninggalkan tim Katalan tersebut di bursa transfer musim panas mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Barca dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, menyusul potensi mereka untuk mendatangkan sejumlah pemain papan atas, seperti Erling Haaland atau Victor Gyökeres. Namun, Frenkie de Jong sendiri selalu memandang Barcelona sebagai klub impiannya dan tak pernah menunjukkan keinginan untuk meninggalkan Camp Nou. Namun, situasi ini kemungkinan bisa mendorongnya untuk mempertimbangkan kembali masa depannya. Erik ten Hag menanggapi performa buruk Manchester United di awal musim ini dengan menyebutnya sebagai bagian dari proses yang harus dilalui oleh tim. Menurutnya, tantangan yang dihadapi saat ini tidak terlepas dari fakta bahwa klub mendatangkan beberapa pemain muda yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, baik di klub maupun di kompetisi yang mereka hadapi. Ten Hag memahami bahwa adaptasi ini memerlukan kesabaran dan kerja keras, namun ia yakin bahwa tim akan segera menemukan ritme permainan yang lebih konsisten seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2022, Graham Potter resmi menjabat sebagai manajer Chelsea, menggantikan Thomas Tuchel. Namun, masa jabatannya tak bertahan lama. Potter hanya sempat memimpin The Blues kurang dari 1 tahun sebelum dipecat beberapa bulan menjelang akhir musim 2022-2023. Sejak saat itu, Potter memilih untuk diam dan tidak memberikan komentar terkait pemecatannya. Namun, baru-baru ini, Potter akhirnya membuka suara mengenai pemecatannya dalam wawancara dengan The Telegraph. Ia mengakui bahwa The Blues saat itu memang mengalami hasil yang buruk, dan ia bertanggung jawab penuh atas situasi tersebut. Menurut Potter, permasalahan yang dihadapi tim asal kota London itu sangatlah kompleks, tetapi manajemen klub memilih langkah cepat dengan memecatnya sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Pelatih Liverpool, Arne Slot memberikan sinyal kuat pada The Reds agar segera memperpanjang kontrak Mohamed Salah, Virgil van Dijk, dan Trent Alexander-Arnold. Masalah kontrak ketiga pemain ini kerap ditanyakan kepada Arne Slot. Ia pun seringkali enggan menjawab pertanyaan terkait hal tersebut. Jelang laga Liverpool menghadapi Wolverhampton, Slot kembali ditanya soal kontrak ketiganya. Kali ini ia mengirim sinyal pada manajemen The Reds agar segera memperpanjang masa kerja ketiga pilar tersebut. Saya sangat senang ketiga pemain ini ada di tim saya saat ini. Ada banyak pertandingan yang akan datang dan saya sangat senang bisa memilih mereka, ujar Slot. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di masa mendatang. Manchester United kembali mendapatkan talenta top. Mereka berhasil mendapatkan jasa wonderkid Arsenal, Chido Obi Martin. Menurut laporan Manchester Evening News, Manchester United sudah mendapatkan lampu hijau dari Premier League untuk transfer Chido Obi Martin. Obi Martin sendiri seharusnya bergabung dengan MU beberapa bulan yang lalu. Namun Premier League harus melakukan proses ratifikasi untuk transfer sang striker. Proses ratifikasi ini memakan waktu yang cukup lama. Namun Premier League sudah menyelesaikan proses itu, dan Obi Martin sudah menjadi pemain Manchester United. Christian Pulisic masuk daftar pendek Liverpool untuk menggantikan Mohamed Salah. Penawaran akan dikirim di bursa transfer musim panas nanti. Menurut Calcio Mercato,
Christian Pulisic punya semua yang dibutuhkan untuk bisa menggantikan Mohamed Salah. Christian Pulisic sendiri telah mencetak 19 gol dan memberikan 13 assist dalam 56 laga kompetitif. Namun untuk mendatangkan Christian Pulisic dipastikan tidak akan mudah. Hal tersebut disebabkan karena nilainya di bursa transfer telah meningkat hingga 40 juta euro. Meskipun begitu, dia juga sudah punya pengalaman bermain di Premier League, yang membuat proses adaptasinya jadi lebih mudah. Pep Guardiola mengungkapkan bahwa ia belum memikirkan kemungkinan mendatangkan pengganti Rodri pada jendela transfer musim dingin Januari 2025. Guardiola lebih fokus pada pengembangan pemain yang sudah ada di skuad. Ia percaya bahwa saat ini adalah kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka dan berkontribusi lebih bagi tim. Guardiola berharap dapat menjaga performa Manchester City tetap kompetitif meskipun tanpa kehadiran Rodri. Pendekatan ini mencerminkan keyakinan Guardiola pada kedalaman skuadnya dan kemampuan tim untuk beradaptasi dengan tantangan yang ada. Liverpool dilaporkan tidak keberatan mengeluarkan dana senilai 100 juta pound untuk mendatangkan Florian Wirtz dari Leverkusen musim panas nanti. Tim analisis data dan scout Liverpool juga sudah memberikan lampu hijau untuk memboyongnya. Selain dinilai akan cocok dengan gaya permainan Liverpool, mereka yakin Wirtz punya kombinasi sempurna untuk menjadi pemain kelas dunia di masa depan. Dengan kemampuannya sebagai pencetak gol, pencetak assist, dan juga kreator serangan, The Reds siap melakukan segala upaya untuk meyakinkannya pindah ke Anfield di tahun 2025. Manchester United memutuskan untuk curi start dalam transfer Brandt White. Mereka ingin merekrutnya di Januari 2025 nanti. Langkah ini diambil karena mereka tahu bahwa sang bek punya banyak penggemar, sehingga persaingan untuk merebutnya bakal sengit. Jadi MU mencoba untuk curi start agar sang bek bisa jatuh ke pelukan mereka, karena mereka tahu di Januari nanti persaingannya tidak akan ketat. Namun MU harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk merekrut Brandt White. Everton dilaporkan hanya mau melepaskan sang bek di kisaran 70 juta pounds di awal tahun nanti. Manchester City lagi-lagi terpeleset di pertandingan pekan ke-6 Premier League 2024-2025. Bertamu ke markas Newcastle United, The Citizens harus puas berbagi poin setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Manchester City berhasil unggul di laga ini berkat gol Josko Gvardiol di babak pertama. Namun Newcastle berhasil menyamakan kedudukan berkat gol penalti Anthony Gordon di babak kedua. Berkat hasil ini, Manchester City masih berada di puncak klasemen sementara Premier League dengan raihan 14 poin. Sementara Newcastle naik ke peringkat ke-6 dengan raihan 11 poin. Inter Milan sukses memetik kemenangan di Giornata ke-6 Serie A 2024-2025. Berhadapan dengan Udinese, La Beniamata mampu menang dengan skor 2-3. Gol-gol kemenangan Inter dicetak oleh Davide Fratesi dan sepasang gol dari Lautaro Martinez. Sementara Udinese berhasil memperkecil kedudukan berkat gol Christian Kabasele dan Lorenzo Lucca. Berkat kemenangan ini, Inter naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Serie A dengan raihan 11 poin. Sementara Udinese harus puas tertahan di peringkat 5 dengan raihan 10 poin. Chelsea memetik kemenangan sensasional di pekan ke-6 Premier League 2024-2025. Berhadapan dengan Brighton di Stamford Bridge, Chelsea menang dengan skor telak 4-2. Semua gol kemenangan Chelsea diborong oleh Cole Palmer di babak pertama. Sementara Brighton hanya mampu memperkecil kedudukan berkat gol Jorginho Rutter dan Carlos Baleba di babak pertama. Berkat kemenangan ini, Chelsea naik ke peringkat keempat klasemen sementara Premier League dengan raihan 13 poin. Sementara Brighton harus puas turun ke peringkat 8 klasemen sementara Premier League dengan raihan 9 poin. Arsenal memetik kemenangan dramatis di pekan ke-6 Premier League 2024-2025. Menghadapi Leicester City di Emirates Stadium, Arsenal berhasil menang dengan skor 4-2. Arsenal berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol Gabriel Martinelli, sepasang gol Leandro Trossard dan satu gol dari Kai Havertz. Namun Leicester City mampu memperkecil kedudukan berkat sepasang gol James Justin. Berkat kemenangan ini, Arsenal naik ke peringkat kedua klasemen sementara Premier League 2024-2025 dengan raihan 14 poin. Sementara Leicester City harus puas tertahan di peringkat ke-16. Liverpool tampil tangguh untuk menundukkan perlawanan Wolverhampton, dengan skor 2-1 dalam duel pekan ke-6 Premier League 2024-2025. Liverpool menyambangi Wolverhampton di Molyneux. Pertandingan diprediksi ketat dan memang terbukti demikian. Kali ini, 2 gol kemenangan Liverpool dicetak oleh Ibrahima Konate dan penalti Mohamed Salah. Sementara tuan rumah sempat membalas melalui Ryan Ait-Nouri. Tambahan 3 poin mendongkrak posisi Liverpool ke puncak klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan 15 poin dari 6 pertandingan.
Duel sengit Bundesliga 2024-2025 antara Bayern Munchen versus Bayer Leverkusen berakhir imbang 1-1. Kedua tim harus puas berbagi poin setelah melewati 90 menit pertandingan seru. Bayern meladeni sang juara bertahan di Allianz Arena dalam duel pekan kelima Liga Jerman 2024-2025. Kali ini, Leverkusen mampu unggul terlebih dahulu lewat Robert Andrich di menit ke-31. Tidak butuh waktu lama bagi Bayern Munchen untuk menyamakan kedudukan lewat Alexander Pavlovic di menit ke-39. Berkat hasil imbang ini, Bayern masih memimpin klasemen Liga Jerman dengan raihan 13 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu, Leverkusen menempati peringkat ketiga. Juventus sukses mengamankan kemenangan di Giornata ke-6 Serie A 2024-2025. Berhadapan dengan Genoa, si Nyonya Tua mampu menang dengan skor 3-0. Gol-gol kemenangan Juventus disumbangkan brace sang striker Dusan Vlahovic di babak kedua dan Francisco Conceição. Berkat tambahan 3 poin ini, Juventus naik ke peringkat pertama klasemen sementara Serie A 2024-2025 dengan raihan 12 poin. Barcelona kalah memalukan dalam kunjungannya ke markas Osasuna. Pasukan Hansi Flick menyerah dengan skor 4-2. Barcelona menyambangi El Sadar dalam duel pekan ke-8 La Liga 2024-2025. Barca jelas lebih diunggulkan, mengingat mereka terus merangkai kemenangan di Liga musim ini. Nahas, pertandingan ternyata tidak berjalan mudah untuk Blaugrana. Barca boleh unggul penguasaan bola dan jumlah operan, tapi Osasuna lebih efisien dalam menyerang. Kali ini, gol-gol Osasuna dicetak oleh Abel Bretones, Brian Zaragoza, dan Brice Ante Budimir. Sementara Barcelona membalas melalui Pau Victor dan Lamine Yamal. Hasil ini jadi kekalahan pertama Barcelona di Liga, sekaligus kekalahan pertama Hansi Flick di Liga. Barcelona masih di puncak klasemen sementara.